Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ahmad di sini di review Hore. Kali ini kita kedatangan kamera lagi nih yang untuk direview. Kali ini kita punya Nikon 1J1 kamera 2012 awal yang dikeluarkannya dengan resolusi gak besar-besar amat, hanya 10 megapiksel, namun perkembangan videonya bisa 1080p. Kali ini kita tidak kombinasikan dengan lensa kitnya, kita kombinasi dengan lensa Fujian f35mm, kemudian dengan aperture 1,7. Seperti apa performa kamera dan kombinasi lensanya ini di tahun 2024? Kita langsung lihat reviewnya. Ya, ini dia. Kita kenalan dulu yuk bagi teman-teman yang belum tahu. Nikon 1J1 ini generasi yang cukup lama ya. Generasi yang cukup lama untuk mirrorless. Kemudian ini cukup terjangkau sekarang. Mungkin teman-teman bisa cari di marketplace, harganya nih 1 juta sampai 2 juta tergantung kondisi dan kitnya ya. Kali ini sih kita punya yang kitnya dengan lensa Fujian 35mm, lensa bokeh-bokeh murah meriah teman-teman ya. Oke, di bagian depan kameranya seperti ini teman-teman. Cakep ya, apalagi warnanya putih. Lensa Fujiannya juga meskipun bukan bawaannya masih oke lah ya, meskipun terlalu kecil nih. Oke, sebagai informasi, kalau teman-teman pakai lensa Fujian atau lensa CCTV, jangan lupa pastikan teman-teman dapat adaptornya seperti ini, karena dia perlu convert dari C, mon C-nya Fujian ke mon-nya Nikon 1 dari si Nikon 1J1 ini. Di bagian atas dari kamera kita menemukan ini, tombol record, tombol on off, tombol shutter, ada mic, ada flash yang dikeluarkan secara manual melalui tombol ini. Oke, di bagian kanan ada port-port nih teman-teman ya. Ada port HDMI dan port USB. Ini sangat bermanfaat terutama kalau teman-teman dapat yang layarnya sudah vignette. Dengan adanya port HDMI ini, teman-teman bisa konekkan ke monitor atau TV sehingga tampilannya bisa mengenalkan tampilan di monitor atau TV. Kemudian ada port USB ini untuk transfer data ke PC atau ke komputer. Kemudian di bagian sebelah kiri tidak ada apa-apa. Di bagian depan ada layarnya, ada mode dial, kemudian ada opsi-opsi seperti biasa lah, kita tidak perlu jelaskan secara detail. Nah, sebagai informasi, kalau kita pakai lensa Fujian atau lensa manual ini ada efeknya teman-teman. Kenapa ada efeknya? Seperti ini penjelasannya. Jadi di dalam koneksi seperti ini ada pin-pin seperti teman-teman, pin-pin tembaga yang jumlahnya bergantung jenisnya. Nah, karena kita menggunakan lensa manual di mana tidak ada komunikasi, pin-pin ini gunanya untuk komunikasi. Tanpa adanya komunikasi dengan lensa, karena ini ya, di lensa tadi, di adaptornya itu tidak ada komunikasi dengan kamera ini, sehingga apa yang ada di lensa ini tidak akan terdeteksi, misalkan untuk aperture, untuk exposure-nya, untuk fokusnya, tidak bisa terkoneksi secara langsung, sehingga nanti di mode dialnya ada mode-mode yang bisa difungsikan, ada yang tidak difungsikan. Nanti kita bahas sedikit ya teman-teman. Kita pasangkan lagi. Oke, kita coba pasangkan ya nanti ya. Oke, kemudian di bagian bawah ada mounting untuk tripod dan ada tempat baterai dan card reader seperti biasa ya. Oke, kemudian kita nyalakan yuk. Oke, ini unit yang kita punya, ini agak vignette, ini masih oke lah ya. Kemudian ada mode dial, kita jelaskan mode dial ya. Mode dial yang sifatnya otomatis, yang memberikan komunikasi antara kamera dan lensa tidak akan berfungsi. Seperti mode dial ini auto, ini menggunakan echo, tidak bisa. Jadi hanya dua mode ini, yaitu untuk still image atau pengambilan foto secara manual dan perekaman video. Itu pun ada hal-hal yang perlu dihindari oleh teman-teman, yaitu ketika teman-teman masuk ke mode gambar misalkan, teman-teman pastikan hal-hal yang berbau auto itu dihilangkan. Exposure, jangan sampai teman-teman pilih scene, auto selector, program, shutter priority atau aperture priority. Pilih di manual, karena begitu teman-teman pilih ini, maka hal yang sama akan muncul. Lensanya minta dicek apakah itu connect atau tidak, sehingga teman-teman harus pastikan untuk exposure dan hal-hal lain yang berbau auto, teman-teman pastikan modenya di manual. Contohnya kecuali ini ya, untuk white balance ya, balance ini auto masih mami teman-teman, karena dia hanya menggambarkan
post processing di dalam kameranya ini, tidak melihat pada si lensanya. Oke, untuk video atau foto kita bisa punya opsi untuk RAW dengan mode ini ya, dengan extension F atau JPEG. Kemudian untuk size-nya ini maksimum, ini paling atas 3872, 2592 atau 10 megapiksel. Kemudian apa lagi nih? Nah, ini mode pengambilannya bisa single, bisa continuous. Itu aja. Kemudian ini picture control nih, tampilannya mau seperti apa hasilnya, mau seperti yang kita lihat atau standar atau netral, ataupun vivid yang lebih tajam lagi HDR-nya. Itu sesuai dengan preferensi teman-teman semua ya. Untuk mode videonya yuk kita lihat, kita pindahkan dulu ke sini. Untuk mode videonya ini dia teman-teman. Untuk mode videonya sama, teman-teman harus pastikan exposure modenya pun di manual. Nah, untuk mode videonya kita bisa ambil di 1080p 60i, 1080 30p dan 720p 60p. Cukup menarik teman-teman ya, mengingat kamera-kamera pocket yang tersedia dengan harga second yang mungkin tidak jauh dengan kamera ini, yang ditawarkan maksimum ada di 720p, dan ketika kita gunakan untuk perekaman dengan 30 fps itu masih kurang mantap ya, masih agak terasa patah-patah. Tapi kalau ini mantap sekali. Itu dia untuk reviewnya, review dari pengaturannya. Untuk hal-hal lain ini sih bisa teman-teman ulik-ulik sendiri nanti kalau punya ya. Oke, kita lihat tampilannya ketika kita mau gunakan untuk mengambil gambar sebagai referensi saja ya. Oke, kita agak ubah dikit karena ini jarak ke lantai terlalu dekat, sedangkan fokus dari lensa Fujian ini sebagai info teman-teman, dia hanya di maksimum atau minimum 0,3 meter atau 30 cm. Di luar itu akan blur. Kita atur jarak sedikit, kita pindahkan ke depan. Oke, itu ya, ada objek, kita ambil objeknya yang lebih dari 30 cm aja. Oke, ini, nah ini dia, kita atur fokusnya, fokus ini ya seperti biasa ya. Untuk lensa Fujian ini ada dua dial. Bagian belakang ini untuk aperture, di mana range-nya di 1,7 sampai 16. Kemudian di bagian depan ini untuk fokus, di mana fokusnya 0,3 sampai infinity atau tidak terbatas. Kita coba yuk. Ini kita menggunakan ISO 100 dengan shutter speed-nya 1/50. Kita rubah dikit karena agak gelap ya. Kita ubah ISO-nya di berapa ya? 200 kali ya. Kemudian shutter speednya biarin coba ya. Kita ambil gambarnya nih. Oke, apakah dia mau fokus? Nah ini dia nih, kelihatan nggak sih? Oke, kita bentar ya, sorry nih, kita ada di luar ruangan sih ini ya. Nah, ini lumayan menfokus nih. Fokus nggak sih nih? Atau saya agak bolong ya? 1, 2, tadi 1, 2 dan 3. Tuh, wah agak gelap sepertinya di 200. Kita coba objek yang lain yuk. Jadi ntar ini biasa kalau auto off nya terlalu cepat ya. 1, 2 dan 3. Ini dia hasilnya. Itu sih gambarannya. Jadi teman-teman harus membiasakan diri untuk mengatur ini ya, fokusnya secara manual seperti itu. Untuk mode video kita lihat sedikit. Nah ini untuk mode videonya nih agak gelap, kita coba naikin dulu ISO nya yuk. Naikin ISO nya di 400, sudah agak terang. Kita coba perekaman ya, kita coba perekamannya. Oke, ini adalah hasil perekaman video dari kamera Nikon N1J1 dengan lensa Fujian 35 mm f1.7. Ini seperti biasa untuk pindah-pindah objek teman-teman harus siap siaga untuk memutar si fokusnya ya. Nah seperti ini. Oke, itu kita untuk sampel kita pendek aja ya. Ini dia hasilnya.
Oke, ini adalah hasil perekaman video dari kamera Nikon N1J1 dengan lensa Fujian 35mm f1.7. Ini seperti biasa untuk pindah-pindah objek, teman-teman harus siap siaga untuk memutar si fokusnya ya. Nah, seperti ini. Gimana teman-teman? Cukup oke kan hasilnya ya? Untuk lebih memberi gambaran buat teman-teman, kita sudah sediakan foto-foto dan video dari berbagai kondisi yang mungkin bisa jadi referensi teman-teman untuk mempertimbangkan apakah Nikon 1J1 dengan kombinasi ini ya. Mungkin nanti kita coba cari lensanya pinjaman, jadi kita tahu kombinasi dengan lensa kit seperti apa. Tapi di video kali ini teman-teman pertimbangkan dulu bagaimana Nikon 1J1 dengan kombinasi lensa Fujian ini. Apakah cukup menarik atau tidak? Berikut galerinya. Oke teman-teman semua, ini kita ada di mode perekaman dengan resolusi 1080p menggunakan tripod. Kita coba sorot ke jauh sana, ke ada garasi kami ya. Kemudian ini menggunakan aperture terendah ya, enggak, ini tengah-tengah sih, tengah-tengah seperti itu. Perubahan pencahayaannya teman-teman bisa saksikan. Kita akan mainkan fokusnya teman-teman. Kita akan sisipkan objek di antara kamera. Teman-teman lihat sendiri, ini kan objeknya nggak kelihatan. Objek nggak kelihatan, kita coba seperti ini, kita putar. Nah dia. Nah objeknya fokus ke ini nih sekarang nih. Gimana? Mantap nggak teman-teman? Background tadi yang tadinya jelas, tadi kita pakai infinity, ini kita pakai fokus yang lebih dekat. Background yang tadi sama sekali blur teman-teman ya, lihat ya. Oke, kita rubah lagi ke belakang, lihat objek tadi, objek ini yang kita letakkan di tangan ini bisa sama sekali ngeblur jika kita fokusnya kita jauhkan ke belakang sana. Gimana teman-teman, mantap nggak ya? Mantap ya teman-teman ya. Nah untuk kualitas suaranya ini kita nggak pakai mic eksternal karena memang nggak ada colokannya. Teman-teman bisa nilai sendiri hasil kualitas dari mix bawaan dari Nikon 1J1 apakah cukup mumpuni atau tidak untuk digunakan untuk perekaman video seperti ini. Kita lihat video lainnya ya. Oke, sekarang kita coba resolusi 1080p 60 fps tapi sambil jalan ya. Untuk sambil jalan kita pakai aperture yang paling lebar, bukannya 1,7. Kemudian kita pakai fokusnya infinity. Kita coba ya, apakah bisa dengan infinity ini tetap fokus melihat keadaan sekitar. Ini tangan saya burem ya, ngomong ya. Tangan saya ini nggak kelihatan karena kita pakai infinity, artinya kita fokus ke jarak yang jauh. Oke, kalau dari gambar sih lumayan oke ya. Dia masih menangkap objek yang jauh secara jelas, meskipun kalau ada objek dekat dia akan terlihat blur seperti ini. Cuman ya ini menjadi pilihan opsi kita. Ternyata masih bisa digunakan untuk aktivitas vlogging ringan ya, yang mungkin kita perlu melihat landscape yang lebih lebar. Oke, mantap ya, foto-fotonya bokehnya dapat. Jadi kalau menurut kami sih untuk lensa Fujian ini bisa menghasilkan bokeh yang bagus, tapi untuk landscape itu memiliki kekurangan. Kemudian untuk kualitas gambar terus akan sangat dipengaruhi oleh sensor dari si kameranya, tidak hanya lensanya. Nah,
Nikon 1J1 ini kalau teman-teman bandingkan dengan harganya, yang mana dia kisarannya di sekitaran kamera pocket ya, tapi dia memiliki sensor 1 inch. Jadi dia memiliki sensor yang lebih besar dibandingkan kebanyakan kamera pocket 1/2,3 inch kalau nggak salah. Sehingga kamera ini harusnya lebih mumpuni ketika digunakan untuk pengambilan gambar maupun video, apalagi videonya ini cukup oke ya. Bahkan hampir sama kayak video-video dari kamera-kamera handphone saat ini. Tapi kalau kamera pocket sih jauh ya, karena kamera pocket paling hanya 720p, sedangkan ini sudah bisa di 1080p. Mantap sekali kan? Bagaimana pendapat teman-teman dari galeri dan penampakan dari Nikon 1J1 ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Itu dulu untuk ulasan dari review Creory. Kita akan coba kulik lagi apa yang kita bisa share ke teman-teman di video yang lain. Ahmad dari review Creory. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.